Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Fitri Aulia dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Kita hari ini lagi ada kunjungan di KUA Kecamatan Makassar untuk melengkapi mata kuliah etika dan akhlak. Oke guys, jadi kita langsung masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita berkesempatan buat wawancarain dari petugas KUA. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fitri Aulia dari Universitas Indraprasta PGRI dan rekan saya. Nah, sebelumnya kita kenal dulu ya Pak, Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Rahman. Kalau boleh tahu Bapak di sini jabatannya apa ya Pak? Alhamdulillah dulu nih. Jadi nih, pertanyaan pertama itu mengenai ekonomi. Nah, kira-kira perlu gak sih Pak istri itu mengetahui pendapatan suami? Perlu, karena ketika orang sudah berumah tangga, sebenarnya harus ada keterbukaan, baik secara materi, finansial ataupun yang lainnya, karena asas untuk pernikahan harus terbuka, jujur bahasanya gitu kan. Apa yang dipunyai suami, apa yang dipunyai istri harus terbuka. Jadi kita menjaga biar nanti tidak timbul masalah di kemudian hari antara suami istri. Jadi harus sama-sama tahu, karena dari situ ketika sudah terbuka sama-sama tahu, harus saling ibaratnya menyikapi ya dengan baik, bagaimana untuk merencanakan dengan kondisi yang ada. Itu pertama. Terus lagi Masih tentang ekonomi ya Pak. Kira-kira tuh kan biasanya kalau di ekonomi itu di rumah tangga kebanyakan istri yang ngatur uang. Nah, kalau suami itu perlu juga ikut campur gak sih Pak kira-kira? perlu juga, karena semua antara suami istri harus saling melengkapi. Mungkin ada bagian makanya di rumah tangga itu memang harus saling mengatur, satu sama harus mengatur sama lain tentang ekonomi keluarga. Jadi bisa dengan cara musyawarah antara suami istri itu untuk bersepakat tentang bagaimana ekonomi keluarga, bagaimana untuk intinya untuk kebaikan ekonomi keluarga. Apakah di bawah ekonomi keluarga seorang istri atau seorang suami, itu ya kesepakatannya tergantung antara suami istri, karena nanti yang mengelola, yang merasakan adalah ya suami istri dalam rumah tangga itu. Kalau ditata dikelola dengan baik, ya insya Allah kebaikannya untuk ya keluarga, karena intinya itu. Jadi kalau misalkan ini istri yang mengelola kebanyakan, tapi perlu juga seorang suami gitu ya. Dalam hal perlu mungkin perlu masukan segala macam gitu ya, untuk mengelola. Jadi karena harus sama-sama tahu tidak ada dosa di antara suami istri. Ya, itu ya. Gimana sih Pak cara menyelesaikan masalah kalau misalnya salah satu dari pasangannya itu ada yang ketahuan selingkuh gitu? Untuk menyikapi permasalahan dalam rumah tangga kaitannya dengan perselingkuhan, itu kita kembalikan lagi kepada suami istri, karena niat rumah tangga itu kan niatnya ibadah ya.
Adapun dalam perjalanan rumah tangganya itu pasti semua katanya pasti ada masalah. Kalau kata-kata bijak itu kan bunyinya itu kan semua orang, setiap orang itu diselimuti masalah. Kalau diselimuti izin namanya onde-onde. Jadi memang entah faktor perselingkuhan dan faktor yang lainnya itu yang bisa mensikapi itu antara suami istri harus bagaimana gitu kan menyikapi permasalahan itu. Karena yang tahu itu ya nafsinya masing-masing yang tahu apakah dari kesimpulan itu harus jalan yang ditempuh jalur bagaimana atau bagaimana, itu kan kesepakatan, itu kan suami istri. Kalau yang lain kan nggak bisa dicampur ya, karena itu ranahnya antara suami istri ya. Tapi paling kalau dari kita selaku dari pihak KUA atau tenaga agama itu biasanya sebelum menikah itu ada bimbingan pranikah, bimbingan calon pengantin. Jadi di situ diterangkan, disampaikan bagaimana ibaratnya ketika nanti mau berumah tangga ini harus bagaimana, dikasih ada informasi atau pengetahuan, baik pengetahuan dalam rumah tangga, kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, terus ibaratnya hal-hal lain pun yang untuk mencegah biar jadilah, kalau bahasanya jadilah suami yang soleh, jadilah istri yang soleh. Jadi kan biasanya sebelumnya ada pembekalan di calon pengantin. Tapi ketika sudah masuk ke ranah sudah berkeluarga, timbul permasalahan, nah itu biasanya ya tergantung dari suami istri itu sendiri maunya seperti apa gitu kan. Tapi untuk pencegahan itu sudah sebelum menikah biasanya dapat bimbingan perkawinan. Itu ya. Itu yang ketiga ya, pernikahan. Terus jadi Pak, kalau misalnya nih kayak ada dari rumah tangga itu ada masalah, kita perlu gak sih minta pendapat ke orang tua atau ke saudara-saudara yang lain? Baik, biasanya memang permasalahan rumah tangga itu bagian dari kalkulus rumah tangga, asam garam rumah tangga, bagian dari ujian atau cobaan. Nah, itu hal manusiawi ya. Nah, karena itu orang kalau jadi untuk menuju pendewasaan itu pasti ada ujian. Cuman kembali lagi bagaimana cara mensikapi setiap permasalahan. Pertanyaannya tadi apa ya? Kalau misalnya aja ada masalah, perlu gak sih minta pendapat? Adapun ketika dalam suami kan di agama kita kan ketika sedang berselisih atau sedang pasti salah satunya kan mungkin ada yang merasa benar atau merasa salah gitu ya, atau yang jatuh salah. Adapun pendapat orang lain ya alangkah baiknya sebetulnya setiap masalah itu dicari solusinya antara suami istri. Kalaupun sudah dilakukan antara suami istri tetap belum ada jalan keluar, baru boleh bertanya kepada yang sekiranya dianggap bisa untuk dimintai solusi. Tapi kebanyakan kadang ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga itu ngadunya ke orang tua. Justru namanya orang tua, dia dari kecil dirawat, dijaga, anaknya salah pun dibela. Nah itu maka memperbesar atau memperlebar permasalahan. Tapi kalau sekiranya ketika ada permasalahan rumah tangga, tanya kepada siapa sekiranya yang dianggap punya kapasitas untuk bisa mencari solusi.
ya mungkin tokoh masyarakat sekitar atau siapa gitu kan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kalau misalkan Pak Ustadz ditanya ekonomi ya susah juga ya. Atau tukang bangunan ditanya. Tergantung kalau misalkan urusan rumah tangga tanya ke bagian yang apa namanya ya, mungkin ketika ada bagian konsultasi segala macam atau di mana bisa boleh tanyakan, bisa tanya konsultasi. Kalau yang badan ini kan ada badan pelestarian pelestarian perkawinan itu ada di tempat namanya di tempat di kecamatan ada di tempat untuk kayak itu tadi untuk pelestarian perkawinan ya, badan pemberdayaan apa gitu ya. Saya jadi pelestarian itu ya biar lestari ya, maksudnya biar terjaga bagaimana rumah tangganya itu berjalan yang mungkin dikasih suka bagaimana gitu ya. Nah itu ya paling enggak seperti itu. Jadi ini menurut saya menarik banget sih ya, soalnya kayak gimana sih Pak cara ngadepin omongan orang kalau misalnya kita belum punya anak. Kan sekarang lagi hampir banyak sih yang saya temuin ya, orang-orang yang udah beberapa tahun nikah belum punya anak terus jadi bahan omongan orang. Terus kita tuh sebagai cara nguatin diri sendirinya tuh gimana? Fasbir kullu sabron jamil, bersabarlah dengan sebaik-baik kesabaran. Mungkin itu. Jadi usaha sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, bersabar ya, karena semuanya tergantung yang ngasih, tergantung Allah. Nah, itu tadi ya, tergantung kita selaku manusia ketika kita kembalikan ya dalam surat Al-Asr itu ya, wal asri innal insana lafi khusr. Itu kan demi masa, demi waktu kita hidup, waktu kita berumah tangga, waktu kita belajar, waktu kita kecil, waktu kita sampai selesai, semua dalam keadaan merugi. Kan begitu. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Kalau kita punya iman, insya Allah jadi nggak rugi ya. Ibaratnya kita belum dikasih ngomongan, belum dikasih itu, kalau kita yakin itu dari keimanan kita yakin Allah Maha mengetahui lebih tahu dari diri kita. Jadi Allah kasih kita kondisi apapun itu Allah lebih tahu dengan apa yang kita inginkan. Makanya kalau kita kedepankan keinginan kita atau kita kedepankan yang Allah kasih, kalau kita yakin Allah lebih tahu, itu berarti apa yang Allah kasih itu yang terbaik ya. Jalannya setelah beriman, wa'amilus shalihat, berbuat baik, beramal soleh, biar nggak rugi. Wa tawassaw bil haq, menyampaikan dalam kebaikan, kebenaran. Wa tawassaw bidan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Jadi biar nggak rugi itu. Jadi kalaupun kita menyampaikan itu sabar, apakah kita sudah sabar? Ya mungkin yang mengalami biasanya lebih besar, lebih berat, 50% ya. Karena kita yang mengalami, kita yang merasakan, orang lain gimana kan bisa menyampaikan saja. Tapi ya untuk itu kan hakul muslim al muslim ya, kewajiban seorang muslim hanya bisa mengingatkan, nggak bisa menentukan. Apalagi sampai memastikan, karena itu kehendak Allah kan. Ibaratnya kehidupan, mati, rezeki, jodoh itu kan itu kan rahasia Allah yang menentukan. Jadi anak itu adanya anak, nggak ada itu Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar, berupaya, berdoa semaksimal mungkin untuk bisa mencapai mewujudkan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Paling seperti itu ya. Ibaratnya ya itu tadi fasbir kullu sabrin, bersabarlah dengan sebaik-baik kesabaran. Intinya itu. Ya. Ketika sudah sabar ya pasrah, sudah kita serahkan. Ya intinya itu. Ada lagi? Ada Pak.
ini masalah egois yang kayaknya semua orang juga. Jadi kan kalau orang baru nikah nih, awal sebulan pertama mungkin lagi indah-indahnya, terus mungkin 2 bulan berikutnya lagi egonya masih keluar Pak, lagi karena kan menyatukan dua egois dari latar belakang yang berbeda kan susah ya Pak. Terus gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mencegah supaya enggak apa ya? Egois. Supaya nggak mengedepanin egois. Nah, kembali lagi, memang semua itu tergantung ibda di nafsu, mulai dari diri sendiri. Karena semua itu tergantung kitanya. Kita bikin susah jadi susah, kita bikin marah jadi marah, kita bikin rusak jadi rusak. Tergantung kita. Kita kedepankan ego, nah, jadi ego. Kita sabar jadi sabar. Memang kita perlu mensugesti diri. Kadang-kadang kita pun harus begitu. Jadi bahasanya, bahasa ada harapan doa. Ketika insya Allah kita mensugesti kita baik, insya Allah apa yang kita lakukan pun baik. Cuman memang kembali lagi, namanya egois itu kan memang fitrah manusia. Ada dalam diri manusia itu kan ada segumpal daging. Ketika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh bagiannya kan. Ketika itu baik, semua baik insya Allah. Allah wahyal qalbu, sebenarnya hati, tergantung hati. Hati ini, faktor hati ini bisa baik tergantung dari cara kita, mungkin dasar, mungkin bisa juga faktor-faktor yang masuk ke dalam diri. Mungkin menurutnya tidak egois, tapi menurut orang lain kan kadang-kadang ini egois nih. Padahal yang diharapkan, yang enggak bagus itu semua pasti tidak menginginkan, atau dengan sengaja tidak sengaja egois itu kan. Memang manusia kan dikasih hawa nafsu, dikasih hawa nafsu yang baik, mungkin nafsu makan, dikasih semangat, ada kan dia semangat nafsu juga kan begitu, tapi dalam hal kebaikan. Tapi ada nafsu juga yang nggak baik gitu kan, marah-marah, ngomong barangan gitu kan. Itu kan diawali karena nafsu. Karena memang kata Nabi, perang terbesar itu yang melawan hawa nafsu. Nah, egois itu kalau karena asalnya memang karena nafsunya, kehendaknya, pengen mengedepankan itu kan karena nafsunya sebetulnya ya. Jadi yang di perang itu ya nafsunya sebetulnya. Egois itu kan kehendaknya harus terwujud kan begitu ya. Keinginannya harus terlaksana. Padahal ibaratnya ketika itu terlaksana maka menjadi egois kan begitu. Tapi egoisnya dia itu apakah berbuah baik atau berbuah tidak baik? Karena mungkin dari sudut pandang yang berbeda, ketika dia merasa baik dia lakukan tapi manfaatnya buat semua, ada juga seperti itu. Karena kalau menurut pandangan kalau kayak cerita Luqman Al-Hakim itu ya, orang itu ketika memandang salah terus kan begitu. Kalau dia salahkan terus mundur, kapan majunya kan begitu. Menurut orang lain egois, itu belum tentu egoisnya itu salah atau tidak, benar atau salah. Mungkin egoisnya dia maju untuk kebaikan kan begitu, tapi menurutnya egois kan begitu. Jadi namanya egois itu kembali lagi sudut pandang apa yang dilakukannya itu untuk kebaikan atau tidak. Kalau misalkan itu hanya untuk kebaikan dirinya, barulah namanya egois. Tapi kalau kebaikannya untuk keluarga, untuk sekitar, nah itu enggak egois. Nah, dia sendirian, dia semangat. Apakah dibilang egois kan? Berarti kan enggak juga. Ibaratnya karena ibaratnya kalau kita dalam ini kan berlomba-lomba dalam kebaikan, kan begitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi kan begitu ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya ibaratnya yang bergerak itu biasanya lebih baik daripada yang diam. Karena dia terus ibaratnya pengen memperbaiki setiap saatnya. Karena ya pengen orang yang beruntung itu ya orang yang lebih baik hari ini lebih dari hari kemarin kan begitu. Kalau
antara egois itu yang seperti apa ya? Kita kembalikan apakah menurutnya egois, menurut ketika pandangannya egois, apakah yang memandang egois itu betul? Kita nggak tahu ya sudut pandangnya, karena sudut pandang yang berbeda. Apalagi suami istri, hal yang berkaitan, karena ketika sudah siap orang menikah harus sudah siap juga, yang berkenan, yang tidak berkenannya. Mungkin menurut istrinya tidak berkenan, tapi menurut Allah belum tentu. Menurut istrinya itu ada kelemahan pada suami, kata Allah di situ ada kebaikan yang banyak, karena kelemahan itu harusnya istri melengkapi. Begitu sebaliknya, menurut suaminya istrinya kurang, tapi menurut Allah belum tentu kurang, karena situlah kelebihannya. Karena khairun nas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lain. Begitupun ketika ada kelemahan pada istri, ini harusnya melengkapi, bukannya menjauh, mencudutkan segala macam, atau sebaliknya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan egois, biar gimana untuk menjaga diri, kembalikan kepada diri masing-masing. Kalau dari awal kita nggak mau egois, insya Allah apapun faktor-faktor pendukung itu dilakukan biar nggak egois. Namanya orang tua kan pasti sayang sama anaknya ya Pak. Gimana sih Pak cara ngedidik anak supaya anak itu nggak menyalahartikan sayangnya orang tua, malah jadi dia manja atau segala macam? Kan banyak anak-anak yang terlalu disayang nih, jadi mungkin perilakunya jadi gimana-gimana gitu Pak. Kasih sayang anak, sayang orang tua kepada anak itu kan ibaratnya manusiawi ya. Jadi ibaratnya anugerah yang Allah kasih kepada orang tua, bisa menyayangi, mendidik untuk anak atau buah hatinya itu kan. Atau kalau misalkan kasih sayang orang tua takut disalahartikan oleh anak, ataupun bahasanya berlebihan, gitu kan. Memang setiap yang berlebihan itu kan tidak bagus. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ibaratnya apapun itu ya dalam bentuknya. Tapi ketika sepertinya ya perlu juga ketika kita memberikan kasih sayang, rasa cinta, kasih sayang itu harus juga disertai dengan tindakan-tindakan atau perbuatan yang mencontohkan ke arah untuk tidak untuk hal yang tidak baik. Jadi selagi kita bisa memberikan kasih sayang, kita pun bisa memberi contoh, kita pun bisa mengarahkan, bisa membimbing dengan perantara kasih sayang itu untuk anak supaya tidak mensalahartikan kasih sayang orang tua itu. Tentunya cara-caranya ya dengan yang tahu itu ya masing-masing orang tua ya, dengan kondisi yang dialami, dengan saat dan kondisi yang dialami. Ibaratnya karena kita nggak tahu posisi orang tua kondisinya seperti apa, karena pun atau di orang tua ya di tempat lain pun ibaratnya kondisinya seperti apa kita nggak tahu ya. Jadi yang tahu itu selalu ya memang hanya saja ya perlu emang ketika kita memberikan kasih sayang, orang tua pun perlu juga memberikan pengarahan, pendidikan, bimbingan untuk anak supaya tidak terjebak atau merasa salah paham dengan sebetulnya namanya kasih sayang itu yang nggak ada salahnya, itu hal anugerah yang Allah kasih. Nah, cuman bagaimana kita ya aja mengarahkan, mendidik anak, kita curahkan kasih sayang sepenuhnya. Tapi kita pun harus dibarengi dengan ya untuk mengarahkan bimbingan ke jalan yang baik juga. Ibaratnya ya memang harus berjalan beriringan. Kita kasih sayang tapi kita manja, tapi kita enggak mengarahkan kepada mencontohkan hal-hal yang baik, ya sayang juga. Jadi kan hanya memberi tapi seolah-olah
tidak menjaga, tidak mendidik anak untuk kedepannya di masa yang akan datang seperti apa. Tapi namanya orang tua, ya memang ya nggak ada kasih sayang yang nggak ada ujungnya ya, nggak ada batasnya ya. Ya tinggal bagaimana orang tua itu ya bisa mengarahkan mendidik anak ke arah ya ibaratnya hal-hal yang baik. Intinya itu cukup ya. Yang namanya berumah tangga pasti kan ada naik turunnya. Naik turun apanya? Naik turun maksudnya kayak ada masa sulit, terus nanti kita emang lagi rezekinya mungkin lagi di atas, terus perekonomiannya mungkin lagi di atas, terus lagi di bawah. Nah, gimana nih Pak caranya supaya kita tuh bisa menghadapi di saat masa-masa sulit, terlebih kalau kita tinggalnya itu jauh dari orang tua, misalnya kayak merantau atau sebagainya. Ya harus kita yakin ya, kita harus yakin bahwa setiap sesuatu itu ada masa-masanya. Ada masa sulit, insya Allah berikutnya mudah. Begitupun mudah, ada sulitnya. Nah, itulah kehidupan. Yang terpenting ya kita kuat iman ya, kita tingkatkan keimanan kita ya. Tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita. Intinya itu. Jadi ibaratnya apapun kondisinya ya pasti namanya orang hidup lika-liku pasti ada ya. Kesulitan, kemudahan hal biasa, hanya ada masanya kayak sekarang ini kan kondisi wabah gitu ya. Pasti ada masa-masanya gitu kan. Masanya lagi sekarang seperti ini ya. Mau nggak mau ya ibaratnya kita menyikapi dengan cara baik bagaimana. Nah, syaratnya dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai wujud ibaratnya apa namanya ikhtiar kita, usaha kita bisa ibaratnya paling tidak ya bisa terhindar atau menjaga. Kalau misalnya kita tuh punya pasangan terlalu overprotective, kayak ya banyakan ngatur, terus emang yang namanya suami emang udah kewajiban buat ngatur istri apa, tapi kalau yang berlebihan sampai istrinya tuh nggak bisa kemana-mana, harus selalu di rumah kalau suaminya pergi gitu, itu gimana ya Pak caranya? Karena saya perempuan juga. Jadi memang kita kembalikan dari awal kita milih pasangan itu yang harus tahu apa namanya. Nah, kita harus tahu paling tidak mengenal itu bagaimana karakter pasangan kita, apakah kita mampu dengan karakter seperti itu. Nah, di awal itu sebelum menjalani rumah tangga. Kalau ketika sudah menjalani rumah tangga itu ya sudah terlanjur biasanya, atau mungkin ketika sebelum menikah itu kan masih ditutupi lah, belum ketahuan semuanya, karena memang orang sebelum menikah itu belum tahu seluk-beluknya, tapi setelah menikah baru tahu kok begini nyesel rasanya kan gitu. Kenapa nggak dari kemarin gitu kan, dari awal baru ketemu lagi. Nah, tapi ketika ada merasa bahkan atau ada kesannya kok terlalu protek, terlalu berlebihan sikapnya, maka ketika ada hal seperti itu, bagaimana caranya biar hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang baik. Mungkin pada awal-awal ketika kita dalam kondisi yang nggak nyaman, yang nggak sesuai harapan, pasti nggak nyaman ya dengan protek. Tapi bagaimana biar yang protek itu jadi nyaman? Karena atau paling tidak, karena kan sumbernya itu kan mungkin dari pasangan yang protek itu kan, entah suami atau istri. Nah, kita kalau merasa kita nggak nyaman, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Tentu ibaratnya mungkin butuh upaya proses, itu hal biasa manusiawi ya. Jadi karena semua butuh proses, apalagi misalkan itu memang sudah karakter seseorang ya seperti itu ya. Jadi ya kita kembalikan yang bisa
paling tidak memperbaiki ya antara ya pasangan ya. Jadi ibaratnya yang tahu salahnya ya pasangannya, terus bagaimana menyikapi orang lain sih nggak paham, dirinya juga nggak paham, paling seperti itu ya. Ada lagi? Masih banyak ya? Masih ya. Ini tentang teknologi ya Pak, jadi kan zaman sekarang tuh semua orang udah pakai gadget lah, smartphone Digital lah gitu ya. Iya, udah pakai HP keren. Nah, banyak anak-anak yang emang dia belum semestinya kena gadget itu udah pada sama orang tuanya tuh disodorin HP. Kalau anaknya rewel dikasih HP. Terus gimana? Ya, hiburan ya. Iya, terus padahal tuh anaknya emang belum waktunya buat kena kayak gitu-gituan. Ya. Terus gimana ya Pak cara ngedidik anak supaya nggak kena gadget? Terlebih kalau misalnya emang dia kayak misalnya kita lagi ngumpul, anaknya seumuran, yang satu main HP pasti misalnya anak kita nih ikutan minta juga gitu. Gimana ya Pak supaya nggak kayak Paling gitu? enggak kita sebagai orang tua harus kontrol ya. Iya. Seperti fasilitas itu, alat itu enggak semuanya enggak baik. Contohnya pisau kita arahkan itu ya untuk gunanya untuk motong bawang, motong sayuran kan gitu. Gadget atau teknologi untuk informasi pengetahuan anak nggak apa-apa, tapi yang nggak baik itu berlebihan, bukan waktunya. Ya ibaratnya apalagi zaman sekarang, karena semakin mengenal lebih dini dia semakin wawasannya itu semakin berkembang. Cuman bagaimana kontrol penggunaannya itu, waktunya apakah nggak terlalu bebas lah, paling nggak sebagai orang tua ya memang harus dikontrol. Kita juga dengan zaman sekarang nggak bisa juga ya bisa karena apalagi ya anak kan pikiran masih berkembang, masih dia memang ada keinginan untuk hal-hal yang baru sebagai wawasan segala macam. Dan kita sebagai orang tua harus mengontrol saja, kiranya yang penting tidak berlebihan, mana yang perlu, mana yang tidak. Apalagi sekolahan kan sekarang itu kan anak sekolah harus ke HP gitu kan. Kita juga nggak bisa juga melarang orang adanya seperti itu. Contohnya seperti itu, tapi memang ada waktu-waktunya kita pulang, memang kita kontrol saat-saat yang boleh menggunakan itu, saat-saat yang tidak perlu untuk digunakan anak, paling tidak dikontrol orang tua ya. Jadi dikontrol orang tua itu peran orang tua ya, untuk jaga putra putrinya ya biar nggak berlebihan atau apalagi canduan apalagi yang kayak game begitu ya. Itu memang perlu kontrol pengawasan orang tua. Jadi paling tidak ya itu ya, dikontrol semaksimal mungkin ya, diawasi semaksimal mungkin, karena itu ya bagian untuk menjaga, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan orang tua. Jadi karena anak ini kan tumbuh sesuai zamannya, sesuai masanya. Kita juga nggak bisa juga mencegah itu, karena dia berkembang tapi sesuai jalur-jalurnya lah, paling tidak seperti itu ya. Nah, jadi alhamdulillah nih guys, kita udah selesai wawancara dari Bapak Penghulunya. Banyak banget manfaat dan masukan yang kita terima. Jadi cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.